Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini itu mengenai ikatan kimia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Nurrohma dengan 43014211033. Yang pertama ada mengenai kestabilan atom. Jika diamati di antara atom-atom di alam, hanya atom gas mulia yang stabil, sedangkan atom-atom yang lain tidak stabil. Nah, atom-atom yang tidak stabil tersebut cenderung bergabung dengan atom lain untuk mendapatkan kestabilan. Mengapa gas mulia stabil sedangkan atom yang lain tidak stabil? Menurut pendapat Kossel dan Lewis, bahwa pada dasarnya sifat unsur ditentukan oleh bagaimana elektron-elektron dalam atom tersebut tersusun. Oleh karena itu, maka dicarilah hubungan antara konfigurasi elektron dengan kestabilan atom. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat menyimak konfigurasi elektron gas mulia yang merupakan atom stabil. Konfigurasinya ada pada slide ya teman-teman. Untuk helium konfigurasinya 2, neon konfigurasinya 28, ada argon, kripton, dan xenon dapat seperti pada slide ya teman-teman. Nah, dari konfigurasi tersebut, Kossel dan Lewis membuat kesimpulan bahwa konfigurasi elektron atom-atom akan stabil bila jumlah elektron terluarnya 2, duplet, atau 8 atau oktet. Nah, untuk mencapai keadaan stabil seperti gas mulia, maka atom-atom membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Nah, cara untuk membentuk konfigurasi seperti gas mulia dapat dilakukan dengan membentuk ion atau membentuk pasangan elektron bebas. Selanjutnya itu ada pembentukan ion. Dalam membentuk ion, suatu atom akan melepas atau mengikat elektron. Atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah, misalnya pada unsur golongan 1A dan 2A dalam sistem periodik unsur, akan mempunyai kecenderungan untuk melepaskan elektronnya. Nah, sedangkan atom-atom yang mempunyai afinitas elektron yang besar, misalnya atom-atom pada golongan 7A dan 6A dan 7A dalam sistem periodik unsur, akan cenderung mengikat elektron. Nah, seperti contohnya yang golongan 1A dan 2A ini, yang pertama adalah Na dengan nomor atom 11, konfigurasinya 281, yang mana konfigurasi elektronnya tidak stabil, sehingga pada atom Na akan cenderung melepas satu elektronnya, sehingga menjadi Na plus dengan konfigurasi 28 dan satu elektron yang dilepas. Nah, selanjutnya contoh dari golongan 6A dan 7A ada Cl yang merupakan golongan 7A dengan konfigurasi 287 yang konfigurasinya tidak stabil, sehingga Cl akan menerima satu elektron menjadi Cl- dengan konfigurasi 288 yang lebih stabil. Nah, senyawa ion membentuk kristal yang besar dari beberapa ion positif dan beberapa ion negatif dengan struktur tertentu. Oke, yang selanjutnya ada ikatan ionik. Sebelum memasuki ikatan yang lain, jadi dalam ikatan kimia itu ada beberapa jenisnya, ada ikatan ionik, kovalen, dan logam. Yang pertama kita membahas mengenai ikatan ionik. Ikatan ionik atau ikatan ion merupakan ikatan kimia yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif dalam suatu senyawa. Nah, ion negatif itu atau anion
merupakan atom yang bermuatan negatif karena mengikat elektron, seperti yang sudah dijelaskan dari slide sebelumnya. Dan ion positif atau kation merupakan atom yang bermuatan positif karena melepaskan elektron. Nah, contohnya dapat dilihat pada slide ya teman-teman, itu ada Na dan Cl. Di sini Na yang konfigurasinya 281 seperti yang tadi, itu akan cenderung melepaskan satu elektronnya sehingga membentuk ion negatif. Mohon maaf, ion positif maksud saya, karena melepaskan satu elektronnya. Terus yang Cl, yang ini dengan konfigurasi tadi 287 akan cenderung menerima satu elektron. Nah, satu elektron ini bisa didapat dari Na tadi yang melepaskan satu elektronnya, sehingga Cl membentuk ion negatif. Jadi Na dan Cl dapat berikatan dari ionnya tadi ya teman-teman. Jadi ini contoh ikatan ionik. Untuk yang selanjutnya ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, jika pasangan elektron berasal dari masing-masing atom yang berikatan, maka ikatan yang terbentuk merupakan ikatan kovalen. Sedangkan apabila pasangan elektron hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan, maka ikatan yang terbentuk disebut ikatan kovalen koordinasi. Nah, bisa disimak ya teman-teman, ada contoh pada gambar yang di kanan ini. Nah, ini merupakan ikatan kovalen tunggal karena sama-sama atomnya menyumbangkan satu elektron untuk dipakai berikatan secara bersama, sehingga ada sepasang elektron ikatan. Nah, untuk yang ini antara yang N dan O yang atas, ini merupakan ikatan kovalen rangkap dua karena atom-atomnya sama-sama menyumbangkan dua elektron untuk dipakai berikatan secara bersama. Sedangkan yang bawah ini, yang NO di bawah ini merupakan ikatan kovalen koordinasi karena hanya salah satu atom yang menyumbangkan elektronnya, yaitu dari atom N yang menyumbangkan dua elektron untuk dipakai berikatan dengan atom O. Oke, yang selanjutnya penyimpangan kaidah oktet. Nah, tadi kan dijelaskan kalau atom stabil jika memenuhi kaidah duplet atau oktet 2 atau 8. Nah, tapi ada atom yang dapat melebihi ataupun kurang dari 2 dan 8. Nah, contohnya ada pada PCl5. Pada umumnya, molekul yang mempunyai jumlah elektron valensi ganjil akan mempunyai susunan yang tidak oktet. Nah, di sini P sebagai atom pusat ini memiliki 5 pasangan elektron ikatan, sehingga dia melebihi dari kaidah oktet. Nah, contoh lain itu ada N2O. Oke, selanjutnya ada ikatan logam. Nah, ikatan logam merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik inti atom-atom logam dengan larutan elektron. Nah, larutan elektron tersebut merupakan elektron-elektron valensi dari masing-masing atom yang saling tumpang tindih. Nah, gambarannya ada pada slide ya teman-teman. Ini merupakan ikatan elektron positif dari logam, dan ini merupakan elektron-elektronnya, yang mana ini merupakan larutan elektron, bisa disebut larutan elektron yang mengelilingi, sehingga ada gaya tarik menarik antara inti atom-atom logam yang positif dengan larutan elektron yang negatif. Jadi ikatan logam dapat merupakan ikatan yang dapat dikatakan kuat ya. Logam sendiri mempunyai beberapa sifat yang unik, antara lain mengkilap, dapat mengantarkan arus listrik dan kalor dengan baik, mudah ditempa, ulet, dan diulur menjadi kawat. Nah, logam sendiri tersusun dari suatu fisik kristal yang terdiri dari ion-ion positif logam di dalam larutan elektron, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke.
beberapa perbedaan dari ikatan ionik, kovalen, dan logam. Yang pertama ada faktor atom penyusunnya. Ikatan ionik, atom antar unsur logam dengan unsur non-logam, sedangkan ikatan kovalen, atomnya antara unsur non-logam dengan non-logam, dan yang ikatan logam antara unsur logam dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, cara mencapai kestabilannya, ikatan ionik dengan atomnya memberi atau menerima elektron. Kalau ikatan kovalen, atomnya saling berbagi elektron dengan atom yang lainnya. Dan kalau ikatan logam, atomnya melepaskan elektron menjadi kation. Bentuk fisiknya untuk ikatan ionik padatan kristal, untuk ikatan kovalen bisa cairan, gas, atau padatan, dan ikatan logam padatan, lunak, dan bulat. Nah, untuk kemampuan menghantarkan listrik, ikatan ionik dapat menghantarkan listrik jika berupa cairan. Kalau ikatan kovalen tidak dapat, dan ikatan logam dapat menghantarkan listrik. Nah, untuk kelarutannya dalam air, ikatan ionik tinggi, sedangkan ikatan kovalen rendah, dan ikatan logam tidak dapat larut dalam air. Selanjutnya yang terakhir ada titik leleh dan titik leburnya. Untuk ikatan ionik tinggi dan ikatan kovalen rendah, dan terakhir ikatan logam tinggi. Baik, terima kasih sudah memperhatikan materi yang saya sampaikan dari awal sampai selesai ya teman-teman. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.